share tentang copywriting yang kita manfaatkan untuk kegiatan marketing. Sebelumnya perkenalkan dulu teman-teman yang mungkin sudah pernah ikut event THR sebelumnya, mungkin sudah pernah kenalan sama saya, mungkin ada yang juga yang baru ikut pertama kali. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Setiawan, saya bisa dipanggil Aji. Di THR saya sebagai copywriter sekaligus content writer juga. Ini beberapa akun di akun sosial media saya di Instagram, boleh follow, nanti boleh di tag kalau ada share-share tentang kelas kali ini, kegiatan sore hari ini. Kemudian di Twitter, di Quora juga ada yang mungkin pakai Quora, kemudian di Medium, dan ini salah satu website yang sedang saya kelola. Nah, beberapa hal yang akan kita bahas sore hari ini, yaitu yang pertama mengenal copywriting. Kemudian yang kedua ada pemanfaatan copywriting untuk kegiatan marketing, dan yang ketiga ada langkah-langkah menulis copywriting. Jadi nanti kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama tentu tentang basicnya, yaitu mengenal copywriting, kemudian apa aja sih yang bisa kita lakukan ketika punya skill copywriting itu. Kemudian yang terakhir di bagian akhir kita akan belajar tentang bagaimana sih cara membuat copywriting atau langkah-langkah untuk menulis copywriting ini. Oke, kita mulai saja ke materi yang pertama, ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenal copywriting. Nah, ini sebenarnya definisi yang saya rangkum sendiri atau sesuai dengan pemahaman saya pribadi, yaitu copywriting merupakan seni merangkai kata yang bertujuan untuk mempengaruhi, menginspirasi, atau membujuk seseorang. Nah, dalam hal ini ada salah satu kata yang mungkin perlu teman-teman garis bawahi, yaitu kata seni. Jadi seni di sini itu artinya tidak ada patokan yang baku ketika teman-teman menulis copywriting. Jadi itu bisa aja sesuai dengan referensi teman-teman, bisa aja bisa saja sesuai keinginan teman-teman juga, bisa saja, pokoknya tidak ada panduan yang baku lah. Tapi nanti di bagian akhir ada referensi yang mungkin bisa teman-teman gunakan ketika mencoba untuk menerapkan copywriting ini. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin di bagian ini ada yang belum tahu bedanya antara copywriting dan content writing. Nah, di contoh yang teman-teman lihat di slide ini, kira-kira ini contoh copywriting atau content writing? Silakan coba dijawab di kolom chat ya. Berdasarkan pengetahuan teman-teman sekarang, apa yang saya tampilkan di slide ini contoh copywriting atau content writing? Boleh ditulis di kolom chat. Nggak ada salah benar, nanti kita akan belajar sama-sama, jadi dijawab aja sesuai dengan pengetahuan teman-teman. Content writing, ada lagi? Ayo, masih ditunggu. Copywriting, Mas Fikri Firdaus, Mbak Dina Sabrina jawab content writing, Muhammad Fajar content writing. Ada lagi? Sesuai dengan pengetahuan teman-teman aja. Oke. Ada lagi? Nah, sebagian besar teman-teman jawab content writing. Ada juga Mas Rizky menjawab copywriting, Mas Sumam content writing. Oke. Lanjut lagi di slide berikutnya. Kalau ini salah satu contoh penerapan content writing atau copywriting. Boleh dijawab di kolom chat lagi. Silakan ditulis di kolom chat. Kalau ini contoh penerapan copywriting atau content writing. Copywriting, Mbak Syara Sakina, Rizky, copywriting. Ada lagi? Ayo, sore ini kita diskusi santai saja ya, karena ya nggak usah serius-serius. Yang penting apa yang kita pelajari sore hari ini bisa teman-teman tangkap.
ilmunya juga bisa diserap dengan baik. Copywriting, Mas Maulana, oke. Baik, cukup ya mungkin ya. Jadi yang pertama ini sebenarnya adalah contoh content writing, kemudian yang kedua ini adalah penerapan dari copywriting. Ada di postingan Instagram seperti tulisan ini, kemudian di caption juga ada. Nah, ini yang mungkin perlu teman-teman pahami agar mungkin tidak keliru ya antara content writing dan juga copywriting. Nah, ini beberapa perbedaan yang saya rangkum dari beberapa sumber tentang copywriting dan juga content writing. Yang pertama yaitu terkait tujuannya. Jadi untuk copywriting sendiri itu tujuan utamanya adalah untuk persuasi atau mempengaruhi orang lain. Jadi misalkan teman-teman memiliki jasa, kemudian menjual produk, nah itu ketika ingin melakukan promosi itu tujuannya kan untuk mempengaruhi orang untuk membeli ya. Nah itu menggunakan teknik copywriting. Sedangkan untuk content writing itu tujuan utamanya itu memberikan informasi. Jadi lebih ke informatif yang formatnya panjang seperti artikel berita, kemudian postingan di blog, postingan artikel di web dan sejenisnya. Nah itu contoh penerapan content writing. Kemudian kalau dalam content writing itu formatnya biasanya lebih pendek, sedangkan di content writing itu formatnya panjang kayak artikel yang tadi saya tunjukkan. Kemudian yang ketiga adalah riset berdasarkan tren, itu untuk copywriting. Jadi ketika kita menulis konten atau membuat konten, menulis copywriting, yang riset yang kita lakukan itu berdasarkan apa sih yang sedang ramai dibicarakan saat ini, kemudian apa sih yang sedang trending saat ini kayak gitu. Nah, sedangkan untuk content writing itu enggak cuma berdasarkan itu atau enggak berdasarkan tren. Content writing biasanya ditulis berdasarkan kebutuhan target karena dia enggak apa namanya nggak diukur dalam jangka pendek. Jadi ini berkaitan sama perbedaan yang terakhir. Kontribusi di copywriting itu diukur dalam jangka pendek. Jadi misalkan hari ini teman-teman membuat konten copywriting, nah mungkin itu hasilnya akan diukur mungkin dalam 2 atau 3 hari atau seminggu atau ya intinya jangka pendek lah. Sedangkan untuk content writing itu kontribusinya diukur jangka panjang. Kalau untuk postingan artikel di web misalkan kemudian di blog, nah untuk bisa mencapai halaman pertama di Google itu butuh waktu yang cukup lama. Jadi misalkan antara 2 sampai 3 bulan. Nah, selama waktu itu ya setelah apa namanya konten itu dibuat dalam bentuk postingan blog, dalam bentuk artikel, dalam bentuk berita dan sebagainya itu diukur dalam jangka panjang. Nah, nanti efeknya akan kerasa ketika traffic pengunjung ke web itu sudah semakin banyak dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu beberapa perbedaan yang perlu teman-teman pahami tentang copywriting dan juga content writing. Tapi di beberapa part di content writing itu juga termasuk dalam atau bisa dikatakan sebagai penerapan teknik copywriting. Seperti di bagian headline-nya itu juga teman-teman yang belajar copywriting ketika disuruh membuat headline juga itu juga apa namanya memasukkan ilmu tentang copywriting juga. Jadi membuat headline yang baik seperti apa, yang menarik orang untuk membuka artikel itu seperti apa, dan lain sebagainya. Baik, kita lanjut. Nah, ini saya ada pertanyaan lagi terkait tadi untuk dasar-dasar copywriting sudah saya sampaikan ya. Nah, selanjutnya adalah pembahasan tentang pemanfaatan copywriting untuk kegiatan marketing. Nah, sejauh ini yang teman-teman pahami, yang teman-teman ketahui, pemanfaatan copywriting untuk kegiatan marketing itu di mana saja sih selain di Instagram? Mungkin yang sering kali teman-teman lihat, yang paling familiar teman-teman temui adalah postingan di Instagram atau caption di Instagram, di sosial media. Dan kira-kira selain di Instagram itu pemanfaatan copywriting untuk kegiatan marketing itu di mana saja? Boleh ditulis di kolom chat. Landing page, oke. Silakan ayo yang mungkin sejauh ini pengetahuan teman-teman selama ini apakah cuman copywriting itu cuma bisa dimanfaatkan untuk membuat konten di Instagram saja atau cuma buat untuk caption saja? Nah, kira-kira sejauh ini pemahaman teman-teman sampai mana? Untuk apa saja kira-kira? Ada lagi? Silakan di YouTube, mobile aplikasi. Oke, Mas Alam Bintang ya.
Ada lagi? Selain untuk di Instagram, baliho. Kalau baliho ya, itu untuk yang offline ya. Majalah, koran. Kalau majalah, koran mungkin di part-part tertentu ya, karena apa namanya ya nggak apa-apa. Maksudnya di part-part tertentu ada seperti kayak di iklan kayak gitu-gitu. Tapi untuk yang versi panjangnya mungkin itu lebih ke content writing atau bahkan jurnalis. Newsletter, email, ini nanya ya. Ya, boleh ditulis lagi email marketing. Oke, nah beberapa ini teman-teman yang sudah menjawab, terima kasih. Nah, sebelum masuk ke pembahasan itu terkait apa saja sih yang bisa kita lakukan dengan skill copywriting itu dalam kegiatan marketing. Nah, sebelum masuk ke situ ada dua cara yang bisa teman-teman terapkan ketika melakukan promosi ya, entah itu di Instagram, entah itu email, entah itu di YouTube dan sebagainya. Yang pertama yaitu menggunakan teknik soft selling. Nah, soft selling ini biasanya lebih ke apa ya, menciptakan keinginan. Jadi bukan langsung menawarkan produk, tapi lebih ke memancing hal-hal yang berkaitan dengan produk tersebut. Jadi nggak menyebutkan secara langsung, misalkan entah itu membuat orang merasa butuh dengan produk tersebut, menciptakan keinginan orang untuk membeli produk tersebut, meskipun sebelumnya tidak disebutkan apa produknya, tapi diarahkannya ke sana. Sedangkan untuk air selling sendiri, nanti bisa jadi arahnya lebih ke dia menyebutkan secara langsung, misalkan manfaat produk ini apa, kemudian kelebihan produk ini dibanding produk yang lainnya itu apa, itu juga salah satu contoh dari hard selling. Nah, ketika teman-teman membuat konten, itu juga menjadi salah satu yang menjadi pertimbangan teman-teman. Jadi ini mau pakai soft selling atau hard selling gitu. Nah, beberapa hal yang bisa, beberapa konten ataupun media bisa teman-teman manfaatkan ketika membuat copywriting adalah yang pertama, seperti yang contoh-contoh sebelumnya tadi, ada caption sosmed, kemudian konten di sosmed. Sosmed itu bisa banyak ya, Facebook, Instagram, kemudian WhatsApp, dan lain sebagainya. Kemudian di deskripsi video YouTube juga bisa, seperti yang dibilang Mas Alam tadi ya. Kemudian di email marketing, oke. Website copy, jadi di website itu tulisan-tulisan itu juga menggunakan teknik copywriting. Jadi nggak asal tulis deskripsi, profil apa namanya perusahaan dan lain sebagainya. Kemudian landing page, dan yang terakhir ada deskripsi produk. Sebenarnya masih banyak lagi kalau mau mencari, tapi ini saya jadikan contoh saja. Nah, berikutnya saya akan memberikan beberapa contoh, nggak semua, tapi saya ambil beberapa contoh dari penerapan atau pemanfaatan copywriting ini. Nah, ini yang pertama contohnya apa namanya, untuk kegiatan email marketing atau untuk dijadikan sebagai promosi melalui email marketing. Nah, mungkin teman-teman di sini pernah tapi ada yang on sound. Benar. Di mute dulu. Oke, terima kasih. Nah, kita lanjut. Email marketing seperti yang mungkin teman-teman pernah ya, ingin atau membeli produk melalui website, kemudian ingin mendapatkan e-book gratis dan lain sebagainya. Nah, syaratnya adalah mengisi nama, kemudian alamat email. Nah, pemilik bisnis ataupun para marketer itu memanfaatkan itu untuk nantinya akan dikirim promosi. Jadi teman-teman yang biasanya memasukkan alamat email dan nama untuk mendapatkan sesuatu, entah itu produk digital dan lain sebagainya, alamat email teman-teman nantinya akan dimanfaatkan oleh orang tersebut untuk dikirimi pesan promosi. Kalau ini mungkin sifatnya hard selling ya, karena biasanya langsung menawarkan promo, menawarkan produk dan sebagainya. Jadi jika mungkin di sini ada pemilik bisnis ataupun owner bisnis, entah itu jasa atau produk, cara ini bisa juga digunakan. Itu mungkin menyediakan e-book gratis dan lain sebagainya. Nah, nanti copywriting itu digunakan atau diterapkan dalam email marketing seperti ini. Misalkan di bagian headline seperti apa, kemudian di intronya seperti apa, kemudian penawarannya dibuat semenarik mungkin. Kalau ini contohnya di Shopee ini dibuat dalam bentuk gambar yang di bagian bawah nanti ada call to action-nya atau mengarah ke promo tersebut yang ditawarkan. Oke, ini contoh di email marketing. Kemudian selanjutnya di sosial media.
kalau ini mungkin yang paling sering teman-teman jumpai, paling sering ditemukan atau bahkan setiap hari teman-teman juga melihat apa namanya postingan sosmed yang itu menerapkan teknik-teknik copywriting juga. Nah ini saya ambil salah satu contoh dari salah satu perusahaan yang dia menyediakan apa ya, ini platform sepertinya platform toko online atau apalah. Nah ini contohnya seperti ini. Jadi dia menggunakan headline yang menarik, pada akhirnya nanti di slide kedua dia menjelaskan apa sih kelebihan dari jasa yang ditawarkan, kemudian fitur-fitur apa yang bisa teman-teman nikmati di situ dan lain sebagainya. Ini sifatnya hard selling. Tapi yang paling utama adalah di slide pertama ini. Ketika di slide pertama ini sudah menarik dan membuat orang penasaran, berhenti untuk sekedar melihat di situ, maka kemungkinan orang melihat di slide selanjutnya akan lebih besar. Tapi ketika copywriting yang teman-teman tulis di bagian halaman awal itu sudah nggak menarik, ya orang mungkin nggak terlalu tertarik atau untuk berhenti dan melihat postingan tersebut. Begitupun ketika di captionnya. Nah ini caption seperti ini, misalkan ini dimulai dengan pertanyaan. Orang yang merasa pusing ngurusin stok di marketplace pasti akan, atau pemilik bisnis pasti akan penasaran. Iya juga ya, dan akhirnya akan melihat, dan postingan itu bisa dibilang berhasil untuk menarik minat audiens. Lanjut lagi, selain di sosial media, copywriting juga bisa teman-teman manfaatkan untuk membuat landing page. Jadi landing page ini dibutuhkan oleh pemilik bisnis ataupun owner bisnis yang bisnisnya atau produknya itu membutuhkan edukasi lebih lanjut. Misalkan apa ya? Ini saya berikan contoh, ini apa namanya, makeup artist. Jadi makeup artist itu kan sekarang sudah banyak banget ya, tapi untuk menunjukkan apa sih kelebihannya, apa sih kekurangannya dan lain sebagainya, itu salah satu caranya adalah membuat landing page yang berisi penjelasan itu, kemudian kelebihan dari apa makeup artist yang satu ini itu apa dan lain sebagainya. Jadi di bagian awal tentu ada headline, kemudian sedikit intro yang menarik orang untuk lanjut membaca di bagian atau di section selanjutnya. Nah, di sini di landing page itu nanti isinya akan ada edukasi-edukasi seperti apa aja sih keuntungan ketika menggunakan makeup artist Kirana Brides. Nah, ini misalkan free konsultasi, harga terjangkau, sampai bahkan bisa tes makeup juga. Kemudian mengapa harus menggunakan makeup artist Kirana Brides? Alasan-alasan yang mungkin bisa dimasukkan di landing page itu untuk lebih meyakinkan orang lagi agar mau menggunakan jasa tersebut. Misalkan paketnya lengkap, kadang kan orang makeup itu ataupun apapun itu pengennya yang nggak usah nyarinya misal-misal, jadi semuanya tersedia di situ dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu mungkin teman-teman lihat ketika membuat copywriting dan membuat orang lebih yakin untuk membeli atau menggunakan jasa teman-teman. Kemudian menyesuaikan kebutuhan orangnya atau makeup artisnya pun profesional dan disiplin dan lain sebagainya. Itu contoh di landing page. Nah, begitupun di website. Jadi website pun apa ya, nggak cuma sekedar ditulis untuk tempat informasi sebuah perusahaan, tapi di situ juga tujuannya adalah untuk meyakinkan orang agar percaya dengan perusahaan kita, percaya dengan produk kita, percaya dengan jasa kita, sampai akhirnya mau membeli atau menggunakan jasa kita. Nah, ini saya ambil contoh salah satu perusahaan ekspor impor ya, ini yang baru berjalan. Nah, ini salah satu di bagian headline-nya, bagaimana sih untuk menarik orang agar mau mencari tahu lebih dalam tentang perusahaan kita. Nah, ini beberapa atau salah satu bagian yang ada di website tersebut. Misalkan kita menjaga komitmen, kemudian kualitas juga, kemudian integritasnya, inovasi yang kita berikan di bisnis kita dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu juga perlu diperhatikan, dan kalau itu diketahui atau dipahami lebih dalam, itu akan menjadi materi yang sangat banyak sekali ketika teman-teman membuat konten dan menulis copywriting itu. Itu akan menjadi bahan yang sangat-sangat banyak. Nah, kemudian ini contoh lagi di website itu, ini
mungkin bagi para pemilik bisnis punya website toko online sendiri itu menjadi apa ya, salah satu hal yang apa ya, ketika kita punya toko sendiri katakanlah dalam offline itu kan ada kebanggaan tersendiri. Nah, ketika di online kan mungkin ketika punya toko online sendiri itu punya kebanggaan tersendiri juga, sehingga mengurus bisnis juga lebih mudah dan lain sebagainya. Nah, headline seperti ini juga tidak asal dibuatnya, ini juga pasti melalui banyak riset, melalui banyak apa namanya pertimbangan dan lain sebagainya. Nah, ketika teman-teman menulis copywriting itu juga perlu mempertimbangkan hal seperti itu. Nanti kita akan bahas di langkah-langkah. Nah, ini sudah masuk di langkah-langkah menulis copywriting. Jadi dalam menulis copywriting seperti yang kita bahas di awal tadi, tidak ada apa namanya panduan yang baku untuk menulis copywriting, tapi ada praktisi-praktisi ataupun orang-orang yang membuat kerangka itu bisa diikuti atau bisa diterapkan ketika menulis copywriting. Nah, ini saya akan menunjukkan salah satu contoh yang mungkin bisa teman-teman ikuti nantinya ketika menulis copywriting. Ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu, ini yang biasa saya gunakan juga ya ketika menulis copywriting. Yang pertama yaitu adalah memahami produknya, kemudian melakukan analisa targetnya. Teman-teman harus melakukan analisa target, kira-kira siapa sih yang nantinya akan menjadi target yang akan membaca konten teman-teman gitu. Kemudian yang tidak boleh ketinggalan juga menentukan tujuan konten tersebut. Kemudian yang keempat, membuat kerangka. Kelima, menulis copy, kegiatan yang utamanya sendiri yaitu menulis copywriting-nya. Dan yang keenam adalah melakukan apa namanya evaluasi hasil copywriting yang teman-teman tulis. Nah, yang pertama adalah memahami jasa atau produknya. Apa ya? Sederhananya gini, ketika teman-teman ingin mempromosikan sesuatu atau mempromosikan sebuah produk, mungkin agak aneh dan nggak mungkin ya kalau kita nggak memahami jasa atau produk itu sendiri, karena kita mempromosikan sesuatu yang kita sendiri nggak paham. Jadi hal yang pertama adalah memahami produk atau jasa itu sendiri. Nah, beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan adalah melalui beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, apa kelebihan jasa dan produk tersebut? Kemudian apa manfaat dan jasa produk tersebut? Yang ketiga, apa yang unik dan beda yang membedakan produk tersebut atau jasa tersebut dibandingkan produk atau jasa yang sudah ada. Kemudian masalah apa yang bisa diatasi atau dengan menggunakan produk itu, kira-kira masalah apa sih yang bisa diselesaikan. Kemudian yang kelima yaitu siapa pengguna jasa dan produknya, atau ini nanti kaitannya sama target. Nah, sebagai contoh, nah ini mungkin sebagai contoh atau contoh secara langsung ya, ketika melakukan analisa produk atau memahami produk adalah, nah ini contohnya adalah produk baju perempuan lah. Kelebihannya adalah menggunakan, contohnya ya ini, kelebihannya adalah menggunakan bahan, misalkan nama bahannya apa, yang nyaman dan nggak nerawang, kemudian bahannya premium, desain eksklusif dan lain sebagainya. Nah, kelebihan-kelebihan itu harus teman-teman kumpulkan sebanyak mungkin atau yang bikin itu beda dari produk yang lain, sehingga nanti ketika menulis copywriting itu juga bisa menjadi bahan yang sangat membantu ketika teman-teman menulis copywriting. Kemudian manfaat ketika orang membeli produk teman-teman itu apa sih? Nah, ini cocok di mix and match dengan berbagai outfit, kemudian cocok dipakai di berbagai acara. Nah, kalau contoh-contoh sebelumnya nanti kaitannya dengan postingan carousel ya atau microblog yang nantinya akan dibahas sama Mas Andre di minggu depan. Tapi kalau yang contoh ini mungkin nanti penerapannya lebih ke copywriting dan mungkin ke penggunaan gambar dan sebagainya, karena apa ya, spesifik ke produk fashion itu sebenarnya lebih ke foto, tapi itu juga perlu dijelaskan di copywriting itu sendiri. Dan apa namanya, ketika membuat copywriting ya setidaknya orang punya gambaran ketika menggunakan produk tersebut itu apa saja sih yang mereka dapatkan, manfaat apa yang bisa mereka dapatkan ketika membeli produk tersebut. Kemudian keunikan, kalau contoh dari produk ini keunikannya misalkan yang diangkat adalah jahitannya rapi, kemudian ada garansi juga, dan wudu friendly dan sebagainya. Kemudian masalah apa sih yang diselesaikan, misalkan kalau cewek-cewek misalnya ya bingung mencari baju yang nyaman, karena banyak juga baju yang
mungkin harganya lebih murah, tapi ketika dipakai baru sekali pakai udah rasanya udah beda ataupun bahannya bisa nyusul dan lain sebagainya. Nah, detail-detail seperti itu yang bisa diangkat dalam copywriting atau konten teman-teman. Kemudian mudah di mix and match untuk dipakai berbagai kegiatan, bingung cari baju lebaran. Nah, ini mungkin yang kalau ada yang mungkin jual baju atau fashion lah, bingung cari baju lebaran juga menjadi salah satu hal yang bisa diangkat di momen Ramadan seperti sekarang. Kemudian target audiensnya siapa sih? Kalau baju ini mungkin perempuan usia 22 sampai 30 tahun. Nah, siapa? Statusnya apa? Misalnya mahasiswa, kemudian ibu muda, dan pekerjaan kantoran. Kenapa ini penting? Karena oke, kita bahas di lanjutnya aja. Karena ini terkait dengan analisa target. Yang kedua adalah analisa target. Berapa rentang usia mereka, kemudian apa masalah yang mereka hadapi, apa mimpi mereka, dan yang keempat adalah apa saja ketertarikan mereka. Nah, ini contoh selanjutnya ya. Misalkan di usia perempuan usia 22 sampai 30 tahun, kemudian mahasiswa, ibu muda, pekerjaan kantoran. Kenapa sih analisa target ini begitu penting dan harus dilakukan? Karena itu juga mempengaruhi penggunaan bahasa yang nanti akan teman-teman pakai dalam copywriting. Misalkan panggilan kamu, kemudian bunda dan lain sebagainya, itu akan sangat mempengaruhi gitu. Kemudian kalau yang di bagian daerah ini sebenarnya opsional, karena di online itu kan pasti targetnya ya seluruh Indonesia bahkan luar negeri gitu. Jadi misalkan ketika ada promo khusus di daerah Bandung itu baru bisa menggunakan target di area tertentu. Kemudian masalah. Nah, masalah yang mungkin banyak dihadapi pengguna atau calon pengguna produk ini atau target dari produk ini adalah nggak cuma produk ya. Selama ini mungkin teman-teman yang dipermasalahkan atau dikulik lebih dalam ya masalah terkait produknya, misalkan ukurannya sekian, kemudian bahannya seperti ini dan lain-lain. Tapi lebih jauh lagi adalah itu berkaitan juga kadang orang nggak beli itu karena ongkirnya terlalu mahal dan sebagainya. Nah, itu juga berpengaruh ketika mungkin teman-teman jualan produk ini dan sudah menyediakan banyak reseller, itu juga bisa teman-teman angkat sehingga mereka juga oh ya juga ya akan lebih mudah atau lebih murah ongkirnya, kemudian di bagian harga itu juga bisa teman-teman angkat di materi atau di konten teman-teman kayak gitu. Kemudian di mimpi apa sih yang target market atau target jualan teman-teman itu inginkan, misalkan ingin tampil lebih percaya diri. Nah, dengan produk ini orang akan lebih tampil percaya diri, misalkan ketika ke kantor dan lain sebagainya. Ketertarikannya ini juga bisa dijadikan. Jadi analisa ini nggak cuma sekedar apa ya, nggak teman-teman lihat sebagai hal yang mubazir ya, tapi ketika menulis itu akan sangat penting karena misalkan ketertarikan dengan tas itu akan bisa menjadi materi copywriting sendiri. Misalkan cocok dengan menggunakan tas ini, perhiasan ini, sepatu ini, jadi serba bisa kayak gitu, serba nyambung kayak gitu dan lain sebagainya. Nah, nanti bisa teman-teman terapkan di produk ataupun jasa masing-masing. Kemudian yang tidak boleh ketinggalan adalah menentukan tujuan ketika teman-teman menulis copywriting. Kira-kira apa sih tujuan? Jadi tentukan satu tujuan yang ingin teman-teman capai dalam konten tersebut, dalam menulis copywriting. Sehingga arahnya juga akan jelas, pesan yang disampaikan juga mudah ditangkap oleh target audience kita. Misalkan menunjukkan contoh mix and match outfit tersebut. Nah, jadi misalkan ditujukan berbagai foto, karena apa ya, tujuan copywriting kemudian konten kita dibuat adalah untuk menciptakan keinginan, salah satunya itu. Jadi orang yang awalnya nggak punya gambaran sama sekali atau nggak punya ketertarikan sama sekali atau sekedar penasaran dengan produk tersebut, pada akhirnya ketika membaca copywriting teman-teman atau melihat konten teman-teman di slide-slide berikutnya akan muncul keinginan, oh ya juga ya, ketika kayaknya cocok juga kalau pakaiin ke kantor buat buka bersama dan sebagainya. Nah, hal-hal yang terlihat sepele itu ketika teman-teman angkat itu akan menciptakan gambaran tersendiri di otak target audiens teman-teman. Nah, itu kemudian menunjukkan baju ini cocok digunakan untuk berbagai kegiatan, menunjukkan baju ini nyaman untuk kegiatan sehari-hari, dan intinya sebelum menulis copywriting tulis satu tujuan di bagian awal. Itu akan menjadi apa ya, membuat jalur ketika teman-teman menulis copywriting itu sampai mengarah ke tujuan tersebut. Jadi pesannya juga bisa ditangkap dengan baik oleh audiens. Oke, lanjut membuat kerangka.
Nah, kerangka ini, nah ini yang mungkin paling sering atau paling teman-teman sering temui, teman-teman sering pelajari juga, yaitu menggunakan kerangka AIDA atau attention, kemudian interest, desire, kemudian action. Nah, ini akan kita bahas juga. Nah, ini contoh apa namanya, kita breakdown lagi ya. Di bagian attention itu contohnya di headline. Jadi ketika menulis headline, usahakan teman-teman bisa menarik minat orang, siapapun itulah. Intinya orang pertama kali ketika melihat konten teman-teman, membaca tulisan teman-teman di bagian headline itu, dia tertarik untuk berhenti. Nah, itu biasanya di bagian headline. Kemudian di slide berikutnya, gimana sih caranya agar orang nanti bisa sampai kepada bagian akhir copywriting kita. Jadi di bagian slide kedua bisa saja kita tulis sesuatu yang bisa menarik menarik perhatian lebih lanjut lah intinya untuk di slide berikutnya. Jadi copywriting itu bisa juga kayak seperti dibuat perosotan. Jadi awalnya itu dibuat tertarik, kemudian awalnya buat penasaran, kemudian dibuat tertarik dengan postingan tersebut, pada akhirnya nanti di poin-poin utamanya akan dijelaskan. Nah, di bagian poin utamanya ini apa sih yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan. Kemudian yang di bagian akhirnya adalah call to action-nya. Jadi jangan sampai lupa di bagian akhir copywriting teman-teman itu diberikan call to action. Call to action itu tujuannya adalah mengarahkan orang setelah membaca keseluruhan copywriting kita agar nanti setelah ini aku harus apa sih? Misalkan mengunjungi website, kemudian memulai bisnis dengan pasangan dan lain sebagainya. Gitu. Dan yang kelima adalah proses menulis copywriting itu sendiri. Nah, dalam menulis copywriting ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Misalkan tulis beberapa pilihan headline. Jadi ketika menulis headline jangan hanya langsung menentukan menulis satu saja kemudian langsung wah ini bagus nih. Tapi coba tulis beberapa, misalkan 2 atau 3 sehingga teman-teman punya alternatif kira-kira mana sih yang paling bagus, mana sih yang paling cocok dan menarik minat target audience. Kemudian yang kedua adalah gunakan kata-kata yang sesuai target seperti yang saya sebut sebelumnya. Jadi gunakan misalkan sebutan misalkan kamu atau Anda dan lain sebagainya, itu juga harus disesuaikan dengan usia target kita. Misalkan usianya di usia ibu-ibu muda ya pakai kamu. Kemudian kalau mau merasa lebih akrab lagi ya entah sis, Anda dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu juga harus diperhatikan. Kemudian tujukan untuk satu orang. Jadi jangan membuat copywriting untuk yang tujuannya untuk berbicara kepada banyak orang. Tapi usahakan copywriting itu berbicara dengan antara Anda dengan satu orang yang membaca postingan tersebut. Intinya lebih ke ketika orang menemukan copywriting teman-teman, mereka akan merasa diajak bicara kayak gitu. Jadi menggunakan kata kamu, sebutan, ya panggilan-panggilan itu yang sifatnya lebih personal. Kemudian sertakan data dan angka. Ini nggak harus, tapi di beberapa promosi, misalkan di produk yang paling sering menggunakan data atau angka adalah itu produk pelangsing dan lain sebagainya. Itu pasti dia menggunakan angka yang misalkan awalnya dia berat badannya 60, ketika sudah buktinya bisa turun sampai segini. Nah, hal-hal seperti itu juga bisa dipakai penggunaan data dan angka. Kemudian pelajari konten kompetitor. Nah, ini yang bisa teman-teman lakukan ketika mentok. Kayaknya pusing banget nih bikin copywriting, kemudian bingung mau nulis dari mana, bingung nulis apa dan sebagainya, ya perbanyak saja referensi kompetitor. Misalkan teman-teman sudah melakukan riset kompetitor cukup banyak. Nah, lihat aja kira-kira postingan terbaru mereka seperti apa atau minggu-minggu sebelumnya seperti apa. Nah, itu juga bisa teman-teman contoh, tapi jangan langsung diduplikat benar-benar sama ya, tapi idenya saja yang diambil, tapi nanti diadaptasi ke misalkan bentuk konten yang beda, misalkan penggunaan meme dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Jadi jangan ragu atau jangan merasa bersalah ketika teman-teman mencontek kompetitor, karena itu salah satu yang sah ketika teman-teman mengadaptasi ya, amati, tiru, modifikasi seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi hasil. Nah, setelah teman-teman melalui proses itu mencari ide dan sebagainya, membuat kerangka, menentukan tujuan dan lain sebagainya, sampai akhirnya
copywriting itu teman-teman merasa sudah jadi, dan yang terakhir adalah evaluasi hasilnya. Posisikan diri teman-teman sebagai target audience. Yang pertama, coba tanyakan apakah sudah sesuai dengan tujuan. Nah, kira-kira setelah membaca copywriting teman-teman sendiri, sesuai nggak sama tujuan yang tadi di awal ditulis. Kemudian yang kedua adalah apakah menarik untuk dibaca. Ketika teman-teman merasa itu nggak menarik, ya jangan dipaksain. Gitu. Ketika sudah ditulis, tapi kok aku lihat ini kayaknya nggak sama sekali nggak tertarik, ya coba untuk diperbaiki lagi, jangan dipaksakan hanya sekedar membuat terus sudah merasa dibuat dan tanpa dievaluasi lagi. Kemudian yang ketiga adalah apakah kalimatnya mudah dipahami. Tujuan copywriting yang lain adalah menyampaikan pesan dari brand teman-teman ke target audiens kita atau target market kita. Ketika kalimat-kalimat yang gunakan itu merasa pesannya sudah bisa tersampaikan dengan baik, itu artinya copywriting yang teman-teman gunakan, teman-teman buat sudah baik. Tapi ketika kok kalimatnya sulit dipahami, kemudian menggunakan istilah-istilah yang jarang sekali ditemui dan lain sebagainya, sebaiknya ya dirubah lagi, gitu. Jadi diperbaiki lagi. Copywriting bukan masalah menunjukkan seprofesional apa kita atau sebanyak apa perbendaharaan kata kita ya, tapi lebih ke gimana cara kita menyampaikan pesan promosi itu lebih baik dan diterima dengan mudah oleh target audiens kita. Mungkin itu di bagian langkah-langkah. Mungkin cukup sampai di situ penyampaian materi di kesempatan atau sharing di sore hari ini. Selanjutnya kira-kira karena copywriting ini mungkin lebih banyak mau teman-teman belajar sebanyak apapun, kalau teman-teman nggak praktek ya, atau nggak menemui case sendiri, misalkan praktek kemudian kok nggak ada efeknya dan sebagainya, itu juga akan percuma. Jadi kira-kira mungkin sore ini teman-teman ada yang mau sharing terkait kira-kira apa sih kesulitannya dalam membuat copywriting. Dipersilakan. Mungkin saya kembalikan ke moderator atau seperti apa? Iya. Mbak, langsung aja. ya, boleh. Baik, terima kasih Mas Aji untuk sharingnya pada sore hari ini. Keren banget ya teman-teman. Detail banget tadi Mas Aji memberikan contoh-contohnya dari beberapa bisnis yang udah pernah dibikin copy dari Mas Aji ya. Oke, aku mau ngasih info sedikit buat teman-teman. Mungkin dipersiapkan teman-teman pertanyaannya, nanti bakal ada goodie bag yang bakalan kita berikan ke teman-teman buat yang buat pertanyaannya beruntung ya, buat teman-teman yang beruntung. Ada berupa goodie bag, ada tumbler, ada notebook, ada ballpoint. Tapi sebelum itu juga teman-teman juga harus share di Instagram, bikin story tag tentang kegiatan pada sore hari ini dengan tag Instagramnya Mas Aji, Instagramnya tag area, Instagramnya Edura. Oke, langsung saya buka 3 pertanyaan langsung ya. Ini udah ada pertanyaan langsung di kolom chat, langsung saya bacakan ya Mas Aji. Boleh. Yang pertama, perkenalkan saya Fajar dari Solo. Saya ingin bertanya, dalam pembuatan copywriting dalam kutip bercerita dan memiliki watak tersendiri dalam tulisan, menurut saya lebih menarik. Nah, cara menemukan watak dari tulisan kita itu gimana ya, agar terlihat berbeda dengan yang lain? Apakah menyesuaikan dengan watak si owner atau menyesuaikan dengan target? Terima kasih. Mas Aji gimana, langsung dijawab atau gimana ini? Boleh, langsung dijawab dulu aja ya. Oke, nanti terkait ini mungkin lebih ke gimana sih cara menentukan entah itu angle, entah itu watak seperti apa ya, boleh dijelaskan lagi Mas Fajar, mungkin pertanyaannya watak yang seperti apa maksudnya? Apakah karakter bercerita yang seperti apa sebenarnya? Iya Kak, misi Kak mau boleh. izin ngomong Pak. Jadi untuk watak sendiri seperti karakter sih Kak, kayak ada yang ngomong admin itu sebagai mimin ataupun cikmin ataupun akang, nah kan banyak gitu kan Pak. Nah itu kan ada beberapa yang mereka itu menyesuaikan dengan si owner, sifatnya si owner yang lebih millennials atau lebih friendly gitu-gitu sih Kak. Nah kalau seperti itu menurut saya lebih ke targetnya Mas. Jadi bukan seberapa milenial ownernya, bukan mungkin usia milenialnya, tapi target kita tuh siapa sih? Kalau memang itu lebih mudah
lebih akrab dengan panggilan Min dan lain sebagainya, itu mungkin lebih bisa pakai kata-kata tersebut. Jadi kita sesuaikan dengan target marketnya, bukan menyesuaikan dengan ownernya, seperti itu Mas Fajar ya. Nah, tapi di balik itu penggunaan kata Min, kemudian kalau di Kota Semarang tuh salah satu pemerintah atau akun pemerintahnya yang di bagian kesehatan atau dinas kesehatan itu dia pakainya Minkes, jadi Min Kesehatan gitu. Nah, itu juga salah satu strategi untuk menimbulkan atau menanamkan pesan tersendiri di benak target audiensnya. Jadi ketika mereka membaca itu mudah mengingatnya gitu loh Mas. Jadi nggak harus sesuai ownernya, tapi bisa disesuaikan atau menurut saya harus disesuaikan dengan target audiensnya. Seperti itu Mas Fajar. Oke Kak, makasih Kak. Sama-sama. Lanjut ya Mas Aji, pertanyaan kedua. Boleh. Dari Maulana Bilal, izin bertanya, dari dulu saya masih bertanya-tanya apakah content writing itu bagian dari copywriting atau sebaliknya, dan apa unsur dalam kutip copy dari copywriting. Terima kasih. Mas Aji, silahkan. Oke, terima kasih Mas Maulana Bilal ya. Bertanya-tanya apakah content writing itu bagian dari copywriting. Kalau menurut saya, sebenarnya sebaliknya. Jadi copywriting itu bisa masuk di bagian content writing karena ketika seperti yang sudah saya jelaskan tadi di presentasi, ketika teman-teman menulis copywriting atau Mas Maulana Bilal menulis content writing, di bagian-bagian content writing itu ada unsur copywritingnya, misalkan pembuatan judul, kemudian di intro, di bagian intro juga dengan teknik copywriting itu juga akan menarik orang untuk membaca info-info berikutnya kayak gitu. Jadi konten copywriting itu termasuk bagian dalam content writing kayak gitu. Kemudian apa unsur copy dari copywriting itu sendiri? Maksudnya gimana ya Mas ya? Unsur copy dalam copywriting itu sendiri. Boleh dijelasin lagi mungkin pertanyaannya biar lebih jelas, Mas Maulana Bilal. Izin on mic ya. Jadi ya, maksud pertanyaan saya itu ini kan soal copywriting itu Mas. Nah, mungkin beberapa orang itu menggunakan sistem parafrase dalam membuat artikel copywriting ini. Nah, yang di copywriting ini kan kalau kita berfokus pada pembuatan artikel sebuah produk, nah di situ unsur kopinya itu di mana? Kan secara teknis kita nggak mau parafrase apa-apa tuh. Nah, itu pertanyaan saya maksudnya itu. Oke. Kalau menurutnya Mas Haji gimana ya? Kalau aku sih kalau di content writing, misal di copywriting produk gitu ya, misal penulisan deskripsi produk dan sebagainya gitu ya. Iya betul. Nah, ya itu salah satu tujuan copywriting adalah agar membuat orang tertarik, kemudian membuat orang terpengaruh untuk misalkan mengunjungi website yang lain dan lain sebagainya. Kalimat-kalimat itu yang digunakan atau kata-kata tersebut yang pada akhirnya disusun untuk menarik orang tertarik dengan produk tersebut. Gini, lebih mudahnya adalah menciptakan keinginan orang. Jadi nggak cuma sekedar menjelaskan fitur ini apa, fitur produk ini apa, manfaatnya apa, tapi lebih ke menciptakan keinginan orang pada produk tersebut atau jasa tersebut. Seperti itu mungkin dari saya Mas Maulana Bilal. Kalau kurang jelas mungkin bisa ditanyakan lagi, atau kalau belum menjawab nanti saya pelajari lagi. Gimana Mas Maulana? Apakah sudah Maulana menjawab? Bilal. Mas Maulana Bilal ini pemilik bisnis atau gimana Mas? Yang soal tadi itu sudah menjawab Mas. Okay. Kalau misal tanya saya siapa, yang saya kemarin DM Mas itu loh. Mas Haji mantan saya ini. Oke, yang dari Jakarta. Oh enggak, yang dari Kudus saya. Oh, yang dari Kudus. Oke. Yang kebanyakan saya handle klien-klien luar itu. Nah, tapi kan karena masih sama-sama belajar kan, lebih baik saya tanya pada suhunya. Oh, Mas Maulana Bilal ya. Oke, terima kasih sekali ya Mas Haji. Ya, sama-sama Mas. Wah, militan banget ya emang followersnya Mas ya, Aji ini. Tadi saya share link Zoom-nya juga. Pendaftarannya di Instagram juga. Jadi teman-teman yang follow Instagram saya juga bisa lihat, dan mungkin ada beberapa yang bergabung termasuk Mas Maulana. Terima kasih banyak Mas meluangkan waktunya. Oke, teman-teman yang lain yuk tanya. Masih ada 2 kesempatan lagi pertanyaan dibuka. Ayo, siapa yang mau tanya? Lumayan nih ada goodie bag-nya. Ada 2 goodie bag yang bakalan kita share ya untuk sore hari ini.
Mungkin kalau Nah, emang jadi, belum ada yang tanya, saya sendiri yang tanya kali ya. Boleh, boleh. Mas Aji kan sekarang ini banyak banget ya kopi-kopi yang di luar sana gitu. Tapi gimana sih kita tuh nulis kopi yang emang relate gitu sama emang target audiensnya kita gitu. Kayak menggunakan bahasa sehari-hari. Kayak yang kita lihat di Gojek itu kan emang menggunakan bahasa sehari-hari ya, Mas. Ya. Itu gimana ya kita kayak menemukan kosakata gitu. Padahal itu kan ada di keseharian kita gitu. Mungkin itu. Ya, itu mungkin sekaligus menjawab ya Mbak Ana ya, pertanyaan sekaligus menjawab, karena ya kita sehari-hari aja kira-kira orang dengan usia seperti itu atau target audiens kita tuh gaya bicaranya seperti apa sih, kemudian dan untuk mencapai copywriting itu nggak mungkin dibuat dalam sekali tulis, itu pasti berdasarkan riset. Kira-kira orang di usia ini ketika ngobrol dengan orang lain tuh gaya bahasanya seperti apa, kemudian mungkin kalau target contohnya apa namanya yang dicontohkan Mbak Ana tadi Gojek ya, mungkin targetnya orang-orang yang bekerja kantoran yang tiap hari pakai itu untuk berangkat kerja dan sebagainya, itu pasti kan mencari hal-hal yang kira-kira relate dengan kegiatan mereka sehari-hari, dan itu berdasarkan riset, bukan asal atau berdasarkan menurut kita ya, tapi itu berdasarkan hasil riset juga. Ini seperti itu Mbak Ana. Oh, berarti harus ada alurnya dulu ya Mas, ya, risetnya pasti. gitu. Dan itu pasti apa ya, trial error lah, pasti nggak mungkin sekali buat dan oke, jadi ini pasti ada revisi dan lain sebagainya. Jadi teman-teman yang mungkin belajar copywriting atau mencoba untuk menerapkan copywriting untuk promosi bisnis atau produknya, ya jangan merasa sekali buat itu langsung udah jadi, karena hasil itu bisa kita lihat ketika kita sudah melempar itu ke publik. Jadi ketika sudah diposting, menarik enggaknya itu bisa kita lihat. Gitu. Misalkan dari like, dari share, dari save, dan sebagainya. Oke. Saya tanya lagi boleh nggak, Mas? Boleh, Mbak Ana terus malah ini yang nanya. Ayo dari teman-teman yang lain. Yang lain gimana nih? Ayo boleh, yang lain tanya yuk. Masih nanti ada 2 kesempatan buat dibuka pertanyaan. Tapi ini satu pertanyaan ya, Mas. Saya terinspirasi dari pertanyaannya Mas. Mas, bentar. Dari Mas Muhammad Fajar. Mas Fajar. Ya, gimana sih kayak tadi kan dari Mas Muhammad Fajar kan masih kebingungan gitu. Menyesuaikan dengan watak si owner dengan brand-nya kita sendiri gitu kan. Kadang kita bikin tulisan tuh kadang terlalu diri kita sendiri loh Mas. Kita bahkan kadang lupa dengan brand-nya kita. Gimana tuh Mas? Ya itu, posisikan diri bukan apa ya, karena kita jualan kan bukan buat kita sendiri, tapi buat orang lain. Ya targetnya siapa, kemudian mereka usianya berapa dan sebagainya, itu juga harus dipahami. Jadi, tapi emang nggak bisa dipungkiri sih, itu juga kebawa kalau emang baru belajar atau masih belajar ya kadang kebawa dengan kebiasaan secara pribadi kita ngobrol sama orang lain seperti apa. Tapi ya itu harus dikoreksi juga ketika kita membuat copywriting untuk brand ini, ya target audiensnya siapa. Maka dari itu tadi di pemaparan materi juga saya sampaikan, penggunaan bahasa juga harus disesuaikan dengan target marketnya. Jadi nggak asal misalkan nih target market kita usianya mungkin bapak-bapak atau pegawai kantoran, tapi pemilik bisnis atau copywriternya itu usia seperti saya misalkan masih mahasiswa dan sebagainya. Ya nggak mengikuti bahasa mahasiswa itu atau copywriternya, tapi mengikuti bahasa dari target kita atau pekerja kantoran atau ya mungkin usianya yang lebih di atas copywriternya lah. Misalkan penggunaan kata Anda, penggunaan kata-kata yang lebih formal dan lain sebagainya. Itu mungkin bagi mereka yang di usia yang lebih tua itu akan merasa lebih relate lah dibandingkan menggunakan kata-kata gue, lo, kemudian kamu dan lain sebagainya. Itu harus disesuaikan. Itu mungkin Mbak Ana. Iya. Ada lagi teman-teman yang lain mungkin? Masih ada waktu yuk. Ya, ada berapa banyak goodie bag, Mbak? Untuk sore hari ini 2 kali ya, Mas. Oke. Nah, sambil menunggu ada yang bertanya, mungkin kalau masih ada, jadi selama bulan Ramadan ini kita akan sharing. Jadi teman-teman ya, kalau sore gini sambil nunggu waktu berbuka puasa, bagi yang berpuasa, bisa join ke event kita, karena bakal banyak dari kemarin Mas Andri, nanti minggu depan juga udah ada jadwal sharing terkait microblog dan tadi
Website yang development. berkaitan sama bercerita ya. Bercerita, nah itu Mas Andre paling jago itu kalau menulis konten dalam bentuk cerita. Jadi storytelling lah itu Mas Andre paling jago. Jadi nanti minggu depan bisa belajar sama Mas Andre. Dan web developer itu nanti sama owner kita langsung, owner T-Area yang ilmunya sudah nggak diragukan lagi pasti terkait web development-nya. Nanti teman-teman bisa ikut. Mungkin ada lagi? Kayaknya cukup deh, Mas. Cukup ya? Nanya. Ya. Oke, karena belum ada yang nanya lagi. Enggak, kita foto bareng dulu kali aja ya. Oke. Minta teman-teman dong, minta open cam dulu biar kita bisa lihat lagi ngapain nih sebelum buka puasa. Halo Mas siapa? Lupa namanya, panggilannya Mas Maulana Bilal nih. Yang lain dong, open cam. Nanang Mas. Nanang Mas. Ya Mas Nanang, sorry Mas Nanang. Halo, akhirnya bisa open cam, join juga Mas. Bisa open cam yuk. Yuk, boleh open cam. Ini Mas Sahal juga udah. Mas Saifuddin, Mas Muhammad Sultoni. Halo Mas, gimana? Boleh itu dong sharing apakah kemarin masih stay sampai hari ini tuh alasannya apa ya? Karena kan ini hari kedua gitu. Ini masih ada dulu ya. Ada hadiahnya. Ya, itu salah satunya. Kalau saya, suhu saya itu lagi menjelaskan materi. Ya, ada teman-teman juga yang dari Instagram. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan sama-sama Mas Haji. Oke, yang lain apakah masih mau ada yang open cam? Yuk, boleh dihitung. Boleh sebentar, kita foto sebentar. Kita foto sebentar. Sebelum kita akhiri Mbak Ana nggak ada lampunya, Mbak Ana. Iya, nggak ada. Dina Sabrina juga udah. Mbak Ana gelap banget sih. Oke, 1, 2, 3. Mbak Sabrina. Iya. Aji, lagi, sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide kedua ya, teman-teman. Slide kedua. Oh, satu doang ternyata. Cuma satu slide. Oke, saya ingatkan lagi ya teman-teman sebelum sore hari ini selesai, jangan lupa untuk join kelas nanti besok sore ada dari Mas Rozik, owner dari T-Area dengan topik website development. Untuk teman-teman hari ini saya ucapkan terima kasih ya yang udah join pada kelas hari ini. Semoga bermanfaat, semoga masih semangat puasanya untuk yang keempat hari ini. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih teman-teman semua yang meluangkan waktunya. Nanti record sama materinya akan saya share di grup Telegram ya. Jadi dipantengin terus tuh di Telegram. Selamat sore teman-teman.